Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar yang sangat menyejukkan, di mana kita tahu bahwasanya pemerintah akan mendata ulang tenaga honorer non-ASN di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah tanpa terkecuali. Ini artinya pendataan ini bersifat untuk umum, bukan hanya untuk tenaga guru saja, kesehatan, penyuluh, melainkan tenaga honorer yang akan didata itu yakni pendik, tenaga administrasi, operator komputer, penjaga sekolah, satpol pp, dan semua non-ASN yang bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pusat maupun daerah. Adapun hasil pendataan tersebut akan dijadikan database pegawai non-ASN, dalam hal ini Kementerian Pan-RB yang bekerja sama dengan BKN. Sungguh ini memberikan harapan baru bagi tenaga teknik, apakah itu penjaga sekolah, operator komputer, pustakawan, administrasi lainnya. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut ya. Penjelasan lengkap BKN soal tahapan pendataan honorer, syarat, jadwal seleksi CPNS dan PPPK. Ini berita terupdate 1 Agustus 2022. jpnn.com. Badan Kepegawaian Negara BKN mendapatkan mandat dari pelaksana tugas PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Amanat tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor sekian-sekian tertanggal 22 Juli 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen menjelaskan, saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemungkinan butuh 2 hingga 3 minggu ke depan, terhitung sejak surat edaran Menpan RB diterbitkan. Aplikasi pendataan honorer itu selesai. Sekarang BKN ya sedang membuat aplikasi untuk pendataan honorer, dan ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Lalu kapan dimulainya pendataan? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai. Jadi di pertengahan Agustus ya aplikasinya selesai, sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara, kata Deputi Suharmen Senin 1 Agustus. Dia menyebutkan sistem itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Nah, ini adalah kabar yang menyejukkan ya buat seluruh tenaga honorer yang sebelumnya belum terdata di database BKN. Di sini dikatakan bahwa sistem ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik itu honorer kategori 2, non kategori 2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Banyak yang bertanya kepada admin, Pak Admin, kalau tenaga penjaga sekolah bagaimana? Di sini kan pendataannya bersifat umum, artinya penjaga sekolah, operator komputer, pustakawan, maka dalam pendataan ini bisa saja didata dulu
nanti seluruh Indonesia berapa ya jumlah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini pendataan ini bersifat untuk umum. Di sini juga dikatakan bahwa begitu juga dengan guru honorer lulus passing grade seleksi PPPK 2021 dan yang tidak lulus passing grade juga mereka yang belum ikut tes. Jadi di sini didata ulang ya. Dan di sini dijelaskan pula tujuan daripada pendataan. Dia menyebutkan pendataan honorer itu kemudian akan dijadikan database tenaga non-ASN. Setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakan mau seperti apa. Nah, ini kita sudah bisa melihat ya bahwasanya nanti BKN dan Kemenpan RB setelah mengetahui jumlah tenaga non-ASN di instansi pemerintah seberapa banyak, maka di sini akan ada kebijakan baru atau regulasi baru. Apakah itu para tenaga honorer ini diangkat PPPK secara bertahap atau yang tidak memenuhi syarat mau dimasukkan ke outsourcing atau diberi pekerjaan atau profesi lain. Nah, ini kita belum tahu ya kebijakan seperti apa. Kenapa? Karena kan sekarang sedang dalam tahap pendataan dulu ya. Ingat amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK bahwa pertanggal 28 November 2023 status kepegawaian di Indonesia yang ada itu adalah 2, PNS dan PPPK. Nah, jadi ini adalah langkah awal kalau menurut admin untuk melahirkan kebijakan baru khusus untuk tenaga non-ASN yang nantinya tidak tercover ke PPPK maupun PNS. Nah, jadi kebijakan baru itu akan muncul setelah selesai pendataan. Dan kita tunggu ya, semoga saja kebijakannya ini pro terhadap tenaga honorer. Baik itu penjaga sekolah, penjaga kebun, pustakawan, administrasi, Satpol PP, dan yang lainnya. Di sini juga ya dikatakan, sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa. Nah, ini ya ketahuan bahwasanya tujuan daripada pendataan ini untuk mengetahui seberapa banyak tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Jadi kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan, sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN bisa lebih tepat. Dalam surat edaran Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian PPK diwajibkan melakukan pendataan tenaga honorer non-ASN melalui aplikasi yang dibuat BKN dengan tenggat waktunya adalah 30 September 2022. Jadi ini paling lama 30 September data sudah harus masuk di BKN. Dan di sini ada poin yang sangat penting nih untuk tenaga honorer, bahwasanya Deputi Suharmen menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan BKD, bukan masing-masing tenaga honorer. Jadi di sini tenaga honorer tidak dilibatkan. Ya, yang mendata itu adalah BKD di wilayah kabupaten kota setempat. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer? Ya, semangat saja ya bekerja di instansi masing-masing. Kalaupun ada data yang kurang, mungkin dari pihak BKD atau Disdik akan memberitahukan melalui tempat kerja masing-masing ya. Kalau tenaga penjaga sekolah misalkan atau guru honorer ada datanya yang kurang valid, meragukan, mungkin BKD akan memberikan terlebih dahulu informasi kepada sekolah tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan kalau pendataan diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maksudnya ini adalah untuk mencegah tenaga honorer yang bodong ya. Jadi ketika tidak ada pendataan tidak masuk, pas ada pendataan tenaga honorer, ini jadi bertambah jumlah tenaga honorer yang didata. Sehingga yang mendata itu sekarang adalah BKD ya.
bukan berkas dari tenaga honorer. Di sini lebih dijelaskan tentang 5 syarat pegawai non-ASN yang disasar sebagai pendataan honorer tahun ini ya. Ini ada 5 kriteria. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian nomor 4, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi ini syaratnya cukup masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2021. Ini bisa didata, tetapi yang lainnya pun kan harus memenuhi syarat ya. Kemudian di sini dikatakan nomor 5, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan banyak teman admin yang bertanya, kalau begitu kapan dong seleksi CPNS maupun PPPK 2022 yang sedang dinanti-nanti dengan adanya pendataan honorer. Nah, dijelaskan ya bahwa pendataan honorer di tahun ini ya, ini sangat hati-hati sekali. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun tambah Suharmen harus melengkapi dengan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi ini sangat hati-hati ya. Kemudian kesimpulan untuk seleksi CPNS 2022 menunggu pendataan honorer selesai. Nah, jadi untuk tanggal dan waktu seleksi CPNS maupun PPPK 2022 belum ada, tetapi di sini sudah ada bocoran menunggu selesai pendataan tenaga honorer. Ya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Buat teman-teman tenaga administrasi, semangat kembali ya. Semoga saja dengan adanya pendataan ini bisa terlaksana menjadi ASN. Amin. Wassalam.